Beberapa hari yang lalu, kami melakukan kunjungan ke salah satu jurusan teknik yang ada pada Politeknik Negeri Sriwijaya, yaitu Teknik Kimia. Di sana kami melakukan observasi terhadap instrumentasi yang ada pada dunia industri dan juga beberapa safety mandatory yang berlaku di lingkungan tersebut. Saya Ahmad Dhani, mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Elektronika, akan membagikan kepada kalian hal apa saja yang kami pelajari selama ada di sana. Saat kami masuk, kami sudah diminta untuk naik ke observation platform. Hal pertama yang kami amati saat berada di observation platform adalah plat yang mereka gunakan pada platform tersebut. Mereka menggunakan girating plate atau plat berbolong-bolong, dan juga yang plat tersebut dikombinasikan dengan plat bordes, atau kesatuan ini bisa kita sebut sebagai compound steel grating. Mereka juga mempunyai handrail di setiap sisi platform. Handrail ini difungsikan sebagai safety atau pegangan sehingga user yang berada pada platform tersebut tidak terjatuh jika terjadi guncangan ataupun kondisi yang tidak sehat. Maka dari itu terdapat sign use handrail if you feel unbalanced. Selanjutnya, kami dibawa untuk mengobservasi valve atau katup yang berada pada platform tersebut. Valve yang pertama adalah fog valve. Fog valve ini berbentuk setengah bola pada kedua sisinya sehingga tertutup rapat dan tidak terjadi kebocoran. Kedua, gate valve. Valve ini bekerja dengan memutar hand wheel, dan valve ini akan menaik turunkan penutup seperti gate atau gerbang. Dan yang ketiga, relief valve atau safety valve. Valve ini biasanya digunakan untuk mengatasi kebocoran dari tekanan berlebih. Jadi cara kerjanya itu saat ada tekanan berlebih tekanan ini akan mengangkat spring sehingga tekanan berlebih ini keluar dari sisi valve di samping dari safety valve ini. Tekanan yang berlebih ini bisa berupa cairan ataupun gas. Safety valve ini juga biasanya terinstalasi pada atas boiler ataupun instrumen. Keempat, control valve. Valve ini memiliki penutup seperti gate valve. Hanya saja valve ini dikendalikan dari shaft yang terpengaruh dari pressure. Kelima, check valve, yaitu adalah sebuah valve yang hanya bisa dilalui oleh satu arah sehingga menutup arus balik seperti pada dioda jika dalam konteks elektronika. Setelah mengamati valve dan juga cara kerjanya, kami lanjut kepada part pendukung dari valve. Yang pertama itu ada pressure gauge. Pressure gauge ini adalah alat penunjuk tekanan ataupun indikator yang terpasang pada valve yang menunjukkan nilai tekanan. Yang kedua adalah pressure transmitter. Pressure transmitter ini berfungsi sebagai pendeteksi ataupun pengukur getaran yang kemudian datanya ini berupa analog dan dikirimkan ke sistem kontrol. Dan ketiga ada water trap. Water trap ini fungsinya untuk menahan air hasil dari kondensasi kompresor. Setelah mengenali jenis valve dan komponen-komponen pendukungnya, kami berlanjut pada electrical motor. Di situ terdapat electrical motor dengan 4 kabel. Nah, electrical motor dengan 4 kabel ini sudah dipastikan adalah motor 3 fasa dengan tegangan 380 volt. Tahukah kalian bisa mengetahui jumlah tegangan ataupun fasa yang digunakan sebuah electrical motor hanya berdasarkan jumlah kabelnya. Jika kabel tersebut melebihi 4 sampai 6, maka itu adalah 3 fasa dengan 380 volt dan kabelnya itu RST dan ground. Jika kabel hanya 3, maka itu biasanya satu fasa dengan tegangan 220 sampai 240 volt. Electrical motor tadi digunakan untuk mengendalikan overhead crane. Overhead crane ini umumnya digunakan untuk memindahkan alat ataupun barang berat. Sedangkan alat yang terhubung pada overhead crane ini disebut crane hoist. Selanjutnya kami mengamati suatu unit yang bernama latching unit. Unit ini difungsikan untuk memisahkan zat terlarut pada benda padat dengan bahan pelarut.
unit ini banyak menggunakan flank. Flank ini adalah sambungan pipa yang terdapat packing atau pak di bagian tengahnya untuk mencegah kebocoran antar sambungan. Flank ini digunakan sebagai mempermudah jika terjadi suatu maintenance ataupun penggantian instrumen. Jadi bagi pekerja yang ingin memperbaiki pada flank itu hanya dibuka dan kemudian dipasang kembali alat yang ingin diganti. Pada unit ini terdapat direct couple pump. Direct couple pump ini yang adalah sebuah unit di mana motor dan pompa itu terkapel menjadi satu. Terdapat pula gauge yang terhubung pada sipon. Sipon ini berbentuk melingkar dan tujuan dari sipon yang melingkar ini adalah untuk mencegah dorongan tekanan yang berlebih yang dapat merusak gauge ataupun jarum pada gauge. Terdapat pula conduit ataupun slot kabel dalam sebuah pipa dan juga kabel yang tertempel pada dinding dengan menggunakan kabel tray. Dari banyaknya sistem kelistrikan ini tentunya akan cukup menyulitkan bagi teknisi jika terjadi maintenance ataupun perbaikan. Maka digunakanlah junction box. Junction box ini bukan hanya untuk menyusun atau sebagai tempat kabel, tetapi juga junction box ini menyimpan informasi urutan kabel yang digunakan pada suatu sistem sebuah unit. Oke, itu tadi adalah hasil kunjungan kami ke jurusan Teknik Kimia minggu lalu. Tentunya kunjungan ini sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi kalian yang menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.